Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa yang saya hormati dan seluruh pemirsa yang sempat menyaksikan tayangan kuliah online Filsafat Ilmu ini. Semoga Anda semua sehat walafiat dan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati serta para pemirsa, di perjumpaan kita kali ini kita membahas tentang epistemologi ilmu. Sebuah teori tentang terbentuknya atau lahirnya ilmu pengetahuan. Ketika di perjumpaan sebelumnya saya menyampaikan terkait tentang ontologi, hakikat segala sesuatu, hakikat ilmu pengetahuan sebagai sebuah konsepsi peradaban. Maka di perjumpaan kali ini kita akan membincang tentang bagaimana proses lahirnya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Bagaimana proses dari sesuatu yang tak diketahui menjadi diketahui. Dalam filsafat ilmu dikenal dengan istilah epistemologi. Yang perlu kita pahami lebih dahulu bahwa awalnya manusia bukanlah apa-apa. Dia tidak membawa apa-apa, dia bukan siapa-siapa, dan dia tidak memiliki apa-apa. Itu konsep awal dasar manusia. Lahir dalam keadaan bayi, tidak dikenal siapa dia. Bahkan nama pun belum secara resmi disampaikan secara umum ke masyarakat. Mungkin ya cita-cita memberikan nama sih ada, tapi secara umum belum. Dia bukan siapa-siapa. Dan dia tidak membawa apa-apa. Dia tidak membawa baju, tidak membawa sepatu. Berbahaya sekali kalau ada bayi lahir langsung pakai sepatu, pakai baju. Dan itu semua kita alami. Kita tidak membawa apa-apa. Termasuk kita tidak membawa ilmu pengetahuan. Itulah kenapa kita tidak mengetahui apapun pada saat itu. Tetapi sudah saya sampaikan di awal perjumpaan kita bahwa Allah sudah mendesain manusia untuk menjadi khalifah yang membangun sebuah peradaban besar, mengubah kehidupan manusia secara bertahap. Dan itu tentu Allah sudah persiapkan bekal-bekal dan institusi penting, perangkat-perangkatnya, agar manusia mampu membuat peradaban di alam semesta raya ini, khususnya di dunia. Tapi Tuhan berkata, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Aku tidak berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Atau dalam bahasa lain, kecuali step by step, sedikit demi sedikit. Ada tahapan-tahapan di mana manusia mencapai sebuah pengetahuannya. Agar manusia bisa hidup, maka Allah sesungguhnya berikan ilmu yang tak dipelajari oleh manusia. Semacam sebuah hidayah, anugerah kepada semua manusia. Karena manusia pada saat itu knowing nothing, tidak mengetahui apa-apa. Doing nothing, tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya bergerak. Dan Tuhan kasih kepada kita kemampuan untuk berkomunikasi secara sederhana kepada lingkungannya, yaitu kemampuan untuk
memberitahu bahwa dia sakit, dia lapar, dan dia juga ingin diganti popoknya dengan cara menangis. Itulah dahulu cara Anda berkomunikasi kepada orang-orang di lingkungan Anda, bahwa Anda lapar, Anda menangis. Anda sakit, Anda menangis, karena Anda nggak bisa bicara. Anda basah karena mungkin kencing atau apalah. Anda ingin ganti popok, Anda juga menangis. Ini merupakan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai pengetahuan awal, kalau saya sebut itu pengetahuan. Lalu kemudian, seiring dengan perjalanan waktu, manusia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu dengan berbagai macam cara. Jadi pengetahuan itu lahir tidak bimsalabim, tidak tiba-tiba ada, tidak tiba-tiba nempel di kepala kita, tapi dia melalui proses yang kemudian terakumulasi menjadi sebuah konsepsi ilmu pengetahuan. Saya bisa membuat kue. Saya ambilkan contoh saja. Ini adalah pisang. Ini adalah jeruk. Ini adalah apel. Ini adalah pisaunya. Orang mungkin bertanya, Bapak bikin apa? Saya katakan, saya mau bikin pisang goreng, rasa nano-nano. Orang bertanya, Bapak dari mana dapat ilmu begitu? Saya katakan dahulu, waktu di masa kecil ketika saya belum juga sekolah, saya sering melihat orang tua saya membuat kue seperti ini. Dia campur pisang, dia campur juga dengan tepungnya, dia tambahin sedikit jeruk manisnya, ada apa dia masukkan apa di situ, dia bikin kue dan jadi. Lalu itu menjadi pengetahuan buat saya. Pertanyaannya adalah dari mana saya dapat, bagaimana proses saya mendapatkan pengetahuan? Jawabannya adalah dari pengalaman yang saya dapatkan dari orang tua saya. Dan saya meyakini Anda juga seperti itu. Ada pengetahuan yang hari ini Anda dapatkan dan melekat di kepala Anda. Dan itu sungguhnya adalah hasil dari proses pengalaman-pengalaman yang Anda dapatkan dari lingkungan, dari keluarga, atau dari mana saja. So, kalau begitu, seseorang mendapatkan pengetahuan bisa melalui proses pengalaman ini. Mungkin dalam bahasa kerennya orang menyebut istilah empirisme. Sebagian orang yang lain juga mendapatkan pengalaman dari cara yang lain. Dia mendapatkan sebuah kebenaran melalui inderanya. Kalau saya berkata, durian itu manis. Lalu ada orang bertanya kepada saya, tolong jelaskan manisnya durian, Pak. Atau juga saya berkata kepada Anda, anak-anakku mahasiswa atau para pemirsa, bisakah Anda menjelaskan kepada saya tentang manisnya durian? Mungkin sebagian berkata manisnya apa seperti gula, tapi saya kira tidak begitu tepat. Atau ada yang mengatakan manisnya seperti gula merah, juga rasanya tidak. Maka kalau Anda ingin tahu bagaimana rasa durian, tidak usah bertanya tentang rasa kepada orang lain. Anda beli durian, kemudian Anda masukkan di mulut, Anda rasakan melalui lidah Anda, dan Anda sudah tahu, begitulah
manisnya durian. Muncul pengetahuan pada diri Anda tentang manisnya durian. Dari mana Anda dapat ini semua? Dari proses indera pengecapan. Jadi orang kemudian menyatakan durian itu manis, bukan berteori, tetapi dari hasil pengalaman indrawi yang dia rasakan. Itulah kemudian juga saya ingin sampaikan kepada Anda. Ketika ada orang mengatakan, dahulu di zaman klasik, bumi itu datar. Karena dia lihat memang seperti itu. Atau dia berkata, langit itu biru. The sky is blue. Tidak salah. Karena secara kasat mata, inderanya, matanya melihat, langit itu berwarna biru. Jadi pengetahuan tentang langit itu biru, itu didasarkan pada pengamatan seseorang. Secara epistemologis dia menggunakan indrawinya untuk mendapatkan pengetahuan tentang bahwasanya langit itu adalah biru. Meskipun sesungguhnya in the reality langit itu tidak biru. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pendapat seseorang. Ini pengalamannya, inilah pengetahuan yang didapatkan. Maka di dalam perspektif kebenaran seperti yang kita ungkap kemarin, dia masih bersifat relatif. Dan ini adalah pengetahuan yang didapat oleh manusia. Demikian halnya pula ketika orang berkata, rembulan bersinar di malam hari. Rembulan memancarkan cahaya. Itulah yang dia lihat. Itulah yang dia simpulkan. Meskipun pada hakikatnya rembulan itu tidak bercahaya. Itu adalah pantulan daripada cahaya bumi. Efek daripada sinar matahari. Tapi pengetahuan seperti ini didapatkan dari pengamatan seseorang. Dan masih banyak lagi pengetahuan dihasilkan dari indera manusia. Lalu apa lagi cara manusia mendapatkan pengetahuan? Bagaimana proses melahirkan sebuah pengetahuan? Yaitu melalui akal pikiran, rasio, logika, yang kelak melahirkan rasionalisme. Allah menciptakan perangkat otak manusia yang di dalamnya ada akal pikiran manusia. Tujuannya adalah agar manusia menghasilkan pengetahuan. Manusia merangkai pengetahuan. Pengetahuan sudah ada sebenarnya, tinggal manusia merangkainya, membuatnya, mengolahnya, sehingga melahirkan sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Manusia melalui risetnya, pengetahuan ilmiahnya, melakukan berbagai macam telaah dan kajian yang melahirkan pengetahuan. Seperti halnya hari ini misalnya, orang ada virus corona yang mewabah di semua wilayah di dunia ini. Orang bertanya, how to overcome, how to solve the problem. Apa itu virus? Bagaimana cara virus ini? Apa hikmah yang ada di balik hadirnya virus ini? Orang-orang filsafat itu berpikir, ilmuwan berpikir, yang kemudian mereka mencoba melakukan riset dengan pendekatan rasionalisme mereka, pendekatan akal mereka, pendekatan juga mungkin empirisme mereka, pengalaman mereka, menghasilkan ilmu di bidang medis. Sebutlah misalnya penemuan vaksin daripada virus corona, yang kemudian menjadi sebuah terapi secara holistik, obat secara keseluruhan yang bisa
mungkin dimanfaatkan untuk penyembuhan orang-orang yang terdampak atau terpapar virus corona ini. Para mahasiswaku yang saya hormati dan saudara-saudara pemirsa dimanapun video ini dapat dilihat. Di sisi lain juga kita bisa mendapatkan pengetahuan itu tidak melalui pengalaman atau tidak melalui misalnya pendekatan logika, tapi kita mendapatkannya dari informasi agama. Agama yang menyampaikan kepada kita bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ya, kita percaya. Tidak perlu lagi mungkin menggunakan riset, kajian-kajian empiris, kajian ilmiah. Itu adalah sesuatu yang diterima secara imaniah. Agama menyampaikan kepada kita akan ada hari pembalasan kelak sebagai efek daripada perbuatan manusia. Kita percaya, itu pengetahuan kita dapatkan dari mana? Bukan dari hasil riset, bukan dari hasil empirik, hasil pengalaman. Karena nggak pernah ada orang yang dari kubur kemudian muncul kembali, nggak ada. Ini adalah pengetahuan yang kita dapatkan dari informasi wahyu atau informasi agama. Jadi ilmu pengetahuan itu intinya tidak dapat dengan bim salabi, tetapi dia berproses sehingga melahirkan sebuah konsepsi dan disiplin ilmu pengetahuan. Karena itu saya berharap kepada Anda semua mahasiswa, belajarlah dengan baik, gali, telaah pengetahuan-pengetahuan yang ada ini semua, agar Anda mendapatkan sebuah pengetahuan, agar Anda menjadi pemikir dan ilmuwan yang baik, yang insya Allah mampu membawa sebuah peradaban, mampu mengadakan sebuah perubahan-perubahan ke arah yang lebih bagus untuk menciptakan dunia yang berkeadilan, dunia yang berkemajuan, dunia yang berperadaban di bawah sinar dan lindungan ilahi. Kita akan berjumpa kembali pada season berikutnya. Saya doakan Anda sehat semua bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.